Ngapain tuh? Kok ayam kejar-kejar segala sih? Kasian dong kalau ayamnya ditangkap. Kamu ngapain megang-megang ayam? Ini aku tuh mau manggang ayam, makanya aku nangkep ayam. Ini ikut aku masak sama budeku, manggang ayam enak. Yuk. Datar aja situ. Yuk. Pas banget nih, perut lagi lapar malah diajak makan-makan. Rezeki emang gak kemana deh. Fems, ayam panggang Magetan emang terkenal banget. Tapi jangan dikira dijual di warung makan ya. Ayam panggang Magetan hanya dijual di rumah warga, tepatnya di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Magetan, Jawa Timur. Ayam panggang Magetan menjadi incaran penggemarnya dari dalam sampai luar daerah Magetan. Rasanya enak tenan. Ayam yang digunakan hanya ayam kampung aja. Tuh, lihat aja Fems, ayamnya lagi dibersihin. Tinggal tusuk ayam dengan bambu satu persatu supaya cepat matang. Setiap hari sekitar 150 ekor ayam kampung diolah menjadi ayam panggang Fems. Kalau hari libur sih jumlah ayam yang dibuat bisa mencapai 1000 ekor. Wah, banyak banget ya. Kalau udah beres, tinggal panggang dengan wajan tanah liat dan tungku. Sekali panggang, ayam akan dijejerkan seperti ini nih. Jumlahnya bisa sekitar 20 tungku. Cara panggangnya juga nggak boleh sembarangan, Fems. Itu kebalik panggangnya. Kebalik tuh. Iya. Harus panggang di bagian luar ayamnya dulu. Kalau udah matang, ayam tinggal dibalik deh. Masak ayam panggang secara tradisional. Ternyata ada alasannya loh, Fems. Di sini pakai kuali tanah ini tuh manggangnya merata sampai ke daging, dalamnya mateng. Kalau pakai arang, luarnya masih sudah mateng, gosong, tapi dalamnya masih mentah. Jadi tekstur dan bumbunya bisa meresap sampai ke dalam daging ya. Oke deh, proses pemanasan yang lama membuat wajan tanah liat menjadi cepat bolong tuh Fems. Sedikit aja wajan bolong akan pengaruhi tingkat kematangan ayam. Dan cita rasa masakan ayam panggang jadi nggak terlalu enak. Pantesan aja wajan tanah liat yang digunakan juga harus diganti setiap 2 hari sekali. Kebayang nggak tuh berapa jumlah stok wajan tanah liat yang dipakai? Banyak banget pastinya. Saat diganti, wajan tanah liat yang dipasang harus ditambal semen di sekelilingnya. Tujuannya sih agar api tidak bisa keluar dari dalam tungku. Jadi ayam panggang nggak akan cepat gosong deh. Kalau kayu bakar yang digunakan bisa jenis apa aja Fems, kecuali kayu randu dan kayu mangga. Soalnya kedua jenis kayu itu panasnya tidak stabil dan terlalu banyak mengeluarkan asap. Lalu ayam dipanggang sekitar 20 menit Fems. Kita ulek bumbunya deh Fems. Ada kemiri, bawang putih, garam, bawang merah, dan cabai rawit. Setelah setengah matang, ayam dicelupkan ke dalam bumbu. Lalu ayam kembali dipanggang sampai matang. Oh iya Fems, bumbu yang digunakan ada 2 jenis loh, yakni bumbu merah atau bumbu rujak dan bumbu gurih. Tapi yang paling favorit sih bumbu gurih ya Fems. Nah, proses panggang ayam yang kedua, api harus nyala besar supaya bumbu benar-benar meresap sampai ke dalam daging. Cukup panggang sekitar 10 menit aja ya. Awalnya warga desa Gandu Magetan hanya menjual ayam potong dengan cara berkeliling desa. Karena tidak semuanya laku, ayam kemudian diolah menjadi ayam panggang. Lalu dipasarkan dengan cara berkeliling desa dengan sepeda. Lama-kelamaan ayam panggang banyak disukai warga. Saking larisnya, warga banyak memesan ayam panggang ke rumah penjualnya secara langsung. Makanya ayam panggang jadi dijual di rumah seperti sekarang. Kalau sudah matang, angkat dan lepas bambunya Fems. Disajikan utuh atau dipotong-potong juga boleh Fems, sama nikmatnya kok. 1 ekor ayam bisa dimakan 4-5 orang. Harga yang dibanderol juga terjangkau, sekitar Rp75.000 sampai Rp85.000 per ekornya. Harga ini sudah termasuk nasi, sayuran, lalapan, dan sambal. Bikin ngiler aja nih. Rasa ayam panggangnya khas banget. Bumbu gurih dan daging ayamnya empuk banget. Enak tenan pokoknya. Kalau mau coba, sebaiknya datang pagi hari ya Fems.
Kalau kesiangan, ayam panggang pasti sudah ludes terjual tuh. Ayo fans, kita berburu kuliner bebek khas Madura. Kalau kalian mau coba, datang aja ke kawasan Junok, arah ke Jembatan Suramadu, Bangkalan. Di sini berjejer restoran dan rumah makan yang menyajikan menu bebek tuh. Ada bebek bakar, bebek goreng, komplit deh. Tapi ada yang beda dari menu bebek ini fans. Namanya bebek blatter ala oleh Olang Restoran. Oh iya fans, daging bebek yang diolah di sini diperoleh dari peternakan. Perawatannya juga khusus tuh, tidak menggunakan pakan kimia. Jadi daging bebeknya lebih enak dikonsumsi dan aman untuk kesehatan tuh. Umumnya bebek yang diolah untuk masakan umurnya cukup tua dengan tekstur daging agak keras. Tapi beda dengan bebek blatter. Usia bebek sengaja dipilih yang berumur 40 hari. Jadi dagingnya masih empuk. Yuk kita lihat cara bikinnya. Ungkep potongan daging bebek dengan bumbu rempah yang sudah ditumbuk halus. Waktunya sekitar 1 jam fams. Kemudian bebek dimasak dengan bumbu blatter. Blatter adalah bumbu khas Madura fams. Terdiri dari cabai, kunyit, serai, dan jahe yang sudah dicincang halus. Aduk dan biarkan beberapa saat sehingga dagingnya matang. Selanjutnya sajikan bebek di piring besar. Siram dengan kuahnya. Beres. Ayo, siapa mau? Duh, daging bebek empuk yang gurih berpadu dengan bumbu rempah pedas, enak banget. Kuahnya juga segar, recommended deh fans. Bebek blatternya memang juara. Bagi pecinta kuliner bebek, wajib mencicipi bebek blatter ini. Kalau enggak, nyesel deh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garang artinya galak. Jadi nggak berlebihan dong kalau sajian ini diberi nama garang asem. Rasa asem dan gurihnya menu ini benar-benar galak. Seger banget disantapnya. Apalagi didukung suasana damai ala pedesaan kayak gini. Duh, bikin kangen kampung halaman. Menu garang asem katanya sih berasal dari Grobogan dan populer di Kudus, Jawa Tengah. Saking lezatnya, menu ini menyebar dan populer seantero Nusantara. Kalau di Temanggung, garang asemnya sedikit beda, fams. Sama-sama dibungkus daun pisang. Tapi isiannya bukan daging ayam, melainkan daging bebek tuh. Mantap deh pastinya. Kuah santannya juga minimalis, tapi tetap ada campuran sambal yang pedasnya menyegarkan. Kalau mau buat garang asem bebek dari Temanggung, lengkapi dulu bahan-bahannya. Daging bebek yang udah bersih, silahkan potong sesuai dengan selera. Aneka rempah dengan aroma kuat juga dibutuhkan, fams. Tapi yang wajib ada sih, asam jawa dan juga tomat segar. Sebagai pembuka, siapkan dulu bumbu dasarnya. Bumbu dibilang cukup sederhana karena dipakai sebagai pendamping rebusan daging bebek. Kalau sudah halus, bumbu bisa langsung ditumis sampai harum. Tambahkan serai dan laos, beri juga gula merah secukupnya. Rebus daging bebek di dalam air dengan api kecil atau sedang. Proses merebus dengan teknik slow cooking ini bisa membuat daging dan air panas bersamaan. Daging jadi nggak kaku dan teksturnya terjaga baik. Sambil menunggu waktu merebus, kita bikin bumbu garang asam ya fams. Bumbu yang dipakai ala Temanggung sebenarnya hanya untuk menambah cita rasa pedas saja. Bawang, garam, dan lombok setan diulek sampai halus. Lombok setan adalah sebutan masyarakat Temanggung untuk cabai rawit merah alias cabai Jawa. Rasa pedasnya emang luar biasa sih fams. Beberapa resep garang asam di lain daerah ada yang menambahkan belimbing wuluh sebagai penguat rasa asam. Tapi garang asam dari Temanggung hanya memakai buah tomat segar dan buah asam Jawa. Dengan begini, rasa asam yang dihasilkan jadi nggak berlebihan. Biarpun namanya asam Jawa, buah ini justru berasal dari Afrika loh. Kemudian dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang dari India. Bebek rebus kayaknya udah beres tuh. Durasi merebusnya bisa 1 jam atau lebih. Semakin tua usia bebek yang diolah, teksturnya bisa semakin alot. Keunggulan bebek usia tua sih dagingnya lebih tebal daripada bebek usia muda. Makanya durasi memasaknya lebih lama. Soal rasa, sama-sama enak kok. Air berbumbu bekas rebusan bebek gak usah dipakai lagi. Sebagai gantinya ada air santan yang jadi tambahan kuah garang asam. Kuah santan ini ciri yang bikin beda garang asam dari Temanggung.
Santan bisa memberikan kesan gurih yang berbeda pada daging bebek, Fems. Oh iya, katanya garang asam dulu hanya dinikmati oleh kalangan berduit atau para bangsawan saja. Maklum, garang asam aslinya memakai daging ayam kampung yang pada masa itu memiliki harga lumayan tinggi. Dalam satu bungkus garang asam ala Temanggung, potongan daging bebek dilengkapi bumbu halus, potongan tomat, asam jawa, daun jeruk, dan daun salam, serta cabai rawit utuh. Mantap deh, Fems. Pastikan bungkusan daun pisang jangan sampai bocor ya. Terakhir, tinggal kukus sekitar 30-60 menit, Fems. Emang lama sih durasinya, tapi yakin deh, aroma dan rasa garang asamnya nagih banget, Fems. Ayo, siapa yang mau coba? Idul Fitri identik dengan ketupat atau lontong ya, Fems. Di Bandung, lontong kari Gang Kebon Karet sangat legendaris tuh. Sudah ada sejak tahun 1966. Selain lontong kari, menu es campurnya juga oke banget, Fems. Kalau ingin menikmatinya, datang aja ke Gang Kebon Karet, Jalan Oto Iskandar Dinata, Bandung. Tempat makan yang dirintis oleh Haji Engkos Kosasih, Fems. Kalau bingung cari tempatnya, tinggal tanya sama warga sekitar. Pasti langsung ketemu. Tampilan lontong kari Gang Kebon Karet terdiri dari lontong dengan kuah encer dan daging sengkel tanpa lemak. Rasanya dijamin bikin ketagihan, enak banget. Warung yang buka mulai pukul 7 pagi sampai 8 malam ini bisa menjual 250 porsi lontong kari. Nah, kalau pas weekend, peminatnya bisa bertambah. Telat sedikit, bisa nggak kebagian, Fems. Cara penyajiannya simpel banget. Lontong yang telah dipotong dadu dimasukkan ke dalam mangkuk, lalu disiram dengan kuah kari. Tambahkan emping, bawang goreng, dan kacang. Terakhir, beri telur puyuh dan kentang bulat. Wah, komplit banget ya. Fems, untuk menjaga kualitas rasa lontong yang pulen dan legit, lontong dibuat sendiri. Bentuknya juga unik, persegi panjang kayak gini. Dilapisi daun pisang dulu ya, lalu masukkan beras yang sudah dibersihkan. Tutup dan ikat dengan tali deh. Tinggal rebus sampai matang deh. Untuk kuah karinya, semua bumbu yang dibeli sudah dalam tekstur halus. Jadi tinggal dimasak saja. Masak santan pada dandang. Lalu goreng bumbu rempah hingga aroma harum keluar. Tinggal masukkan ke dalam santan. Masak sampai matang deh, Fems. Ini dia kuah kari khas lontong kari Kebon Karet. Harum, menggugah selera. Kalau kalian wisata ke Bandung, wajib coba deh kuliner legendaris ini. Harganya termasuk murah kok. Per porsi hanya Rp21.000 untuk yang biasa dan Rp23.000 untuk yang spesial. Rasanya juara. Kita icip-icip kue yang manis dan cantik ya, Fems. Kayak kamu. Ahai! Ini dia, Fems, bikang warna-warni. Eits, ada juga kue cookies tuh. Jajanan ini emang banyak dijumpai di berbagai daerah ya, Fems. Bikang sangat menarik perhatian karena bentuknya mirip dengan bunga mawar. Warna-warni pada kue bikang berasal dari perasa buah-buahan. Soal rasa, jangan ditanya deh. Enak dan bikin nagih. Kita lihat bikin bikangnya yuk, Fems. Adonan bikang dibuat dari campuran tepung beras, terigu, dan gula pasir. Tambahkan perasa makanannya deh. Fems, bikang di sini mempunyai 5 varian rasa. Ada orisinil, nangka, strawberry, coklat, dan pandan. Kalau sudah rata, adonan bikang tinggal dimasak sekitar 5 menit. Kalau udah hampir matang, beri tambahan santan kental agar rasanya makin gurih. Masak sampai matang deh. Fems, bikang yang udah matang bentuknya akan merekah kayak gini nih. Cantik banget deh. Aromanya harum banget, Fems. Pantesan aja udah banyak warga yang antri untuk membeli tuh. Sabar ya Bu Ibu, bikangnya masih harus dimasak lagi nih. Hihihi. For your info, Fems, kudapan bikang dan cookies di sini sudah dijual sejak tahun 1999. Widih, lama juga ya. Sampai-sampai toko kue ini sudah punya 5 cabang tuh.
Soal rasa sih, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, fans. Cita rasanya selalu terjaga. Biasanya bikang cocok dijadikan oleh-oleh, fans. Harganya dibanderol 3.500 per buah. Bikang paling enak disajikan ketika masih hangat. Buruan dihabisin ya, fans. Soalnya bikang nggak tahan lama. Paling lama cuma tahan 2 hari aja tuh. Katanya sih, bikang adalah kue tradisional dari Sulawesi Barat, fans. Bentuknya mirip kue serabi yang disiram dengan air gula. Lama-kelamaan, bikang semakin banyak kreasinya, seperti bikang warna-warni ini. Fans, kalau adonan kue pukis dibuat dari tepung terigu, telur, santan, dan gula. Butter atau mentega ditambahkan untuk menambah rasa gurih dan harum tuh. Tinggal masak sampai matang. Kue bikang atau pukis paling enak disantap ditemani dengan teh atau kopi. Mantap! Lanjut kita ngerujak, fams. Seger-seger. Rujak ini ukurannya jumbo, fams. Jadi bisa dimakan untuk 1 RT tuh. Berhubung cuma berdua, sikat aja deh. Hihihi. Rasa aneka buah yang dicocol bumbu rujaknya nggak ada duanya, fams. Soalnya pakai kacang mete. Jadi tekstur bumbunya kental dan gurih. Raos pisan pokok nama. Jenis buah yang dipakai bebas aja. Biar makin enak sih, pilih buah yang asam-asam dan manis. Widih, bisa bikin mata melek nih. Bumbu rujak ada gula merah, kacang mete, cabai rawit alias cengek, asam jawa, dan garam. Tumbuk cabai dan garam. Bagi yang suka pedas, jumlah cabai rawitnya harus banyak tuh. Jangan lupa beri gula merah dan kacang mete. Teksturnya jangan terlalu halus, biar ada kriuk-kriuknya pas dikunyah gitu. Terakhir, kasih asam jawanya. Tinggal tuang bumbu rujak ke dalam wadah nanas. Wih, bikin penampilan rujaknya makin manis. Oke, susun buahnya deh. Ada mangga, bengkoang, jambu biji, dan lainnya. Berhubung namanya rujak nampan, jumlah buahnya harus banyak, fams. Sampai nampan penuh. Kalau cuma dikit, namanya bukan rujak nampan dong. Asyik, rujak nampannya udah jadi nih. Bikin ngiler ya. Makan buah-buahan kayak gini, dipercaya bisa menyembuhkan sariawan loh. Mantap! Wih, ada acara apa nih? Kok banyak banget mobil di parkiran? Alah, ternyata bukan mobil beneran, fams. Tapi ini tempat tisu yang bentuknya kayak mobil. Keren ya, bentuknya mirip banget sama mobil aslinya. Bedanya cuma ukuran dan fungsinya aja. Fams, tempat tisu ini terbuat dari bahan mika PVC, sejenis lembaran plastik. Teksturnya keras dan lentur, makanya gampang dibentuk. Untuk membuat tempat tisu ini butuh bahan mika dengan ketebalan mencapai 2 mm, supaya nggak mudah berubah kalau terkena panas dan nggak terlalu sulit untuk dicetak. Setelah mika dibentuk mobil, rapikan sisa plastik yang tersisa. Hati-hati ya, fams, jangan sampai ngerusak bentuk mobilnya, kan sayang. Selanjutnya, haluskan ujung plastik biar rapi dan nggak membahayakan. Terus, lepas plastik pelindung bahannya. Baru deh, warnai bagian dalam tempat tisunya. Pewarna tempat tisu ini biasanya pakai cat semprot berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan modifikasi akrilik. Pemilihan cat semprot untuk menghindari terjadinya cat yang terlepas. Selain itu, pewarnaan ini bisa melindungi cat dari goresan yang bisa merusak tempat tisu. Warna yang dipilih bisa sesuai dengan mobil aslinya atau selera aja tuh. Lalu jemur sampai kering deh. Kalau udah kering, pasang cutting sticker, fams. Sebelum dipasang, lepas plastik pelindung mika bagian luarnya. Langsung aja deh, pasang sesuai dengan model dan tipe mobilnya. Pemasangan ini butuh ketelitian loh, biar cutting stikernya nggak salah pasang atau nggak nempel secara sempurna. Kan sayang bahannya kalau gagal. Udah jadi nih tempat tisu bentuk mobilnya. Keren banget ya. Untuk nomor polisi, kita bisa sesuaikan dengan keinginan. Bisa pakai nomor polisi mobil asli atau nama sendiri kok.
Tempat tisu ini juga recommended banget buat kalian yang pengen punya kotak tisu mirip dengan mobil kalian. Kalau belum punya mobil, bisa juga kok menghiasi rumah kalian di rumah. Siapa tahu nanti bisa beneran punya mobil impian tuh. Hihihi. Nggak terasa sudah 30 menit kita bersama. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.